selamat kembali lagi kelas Sabtu. Apa kabar semuanya? Kelompok pencapir di kelas Sabtu. Mudah-mudahan semuanya sehat. Alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan semua sehat nih. Soalnya, Amin. ya amin. Ya, thank you karena dari berita-berita terakhir makin agak lumayan juga nih ya. COVID situation di hampir di mana-mana sih sebenarnya ya. Di Indonesia juga mulai meningkat lagi ya. Iya. Tapi Meningkat katanya lagi, cukup meningkat. Swedia sudah menyatakan sudah selesai katanya, Nah, Rafael. ini sebuah berita yang memang perlu agak diluruskan dan diinikan juga Enggak ya. ya? Jadi, apakah mereka tuh jadi bukan mereka ya, maksudnya gini. Pertama adalah case-nya masih ada ya, dan Biasanya beberapa masih ada. juga ada. Cuman salah satu yang mungkin membuat mereka mau melakukan apa? Jadi dibuka semua, mungkin capek juga. Mungkin yang pertama sih mereka mungkin kayaknya sih cukup pede dengan vaksin rate. Oke. Cukup dengan Ini juga vaksin pede. rate-nya, gitu makanya. Mereka lebih ini mungkin orangnya lebih sedikit atau segala macam satu Iya. gitu, jadi oke lah, nggak terlalu banyak concern. Terus mungkin kesadarannya juga, jadi lu kalau misalnya udah cukup common kalau lu agak nggak enak badan dikit atau apa-apa, terus langsung nggak masuk. Terus sudah gitu juga, dan orang di sini udah biasa nggak terlalu deket-deket amat gitu sama orang tuh, jadi mungkin orang yang emang nggak banyak ya, dan juga secara culture juga kayaknya nggak terlalu memang udah ada ya, distance juga lah secara fisikal gitu. Jadi kemarin joke-nya ada kan disuruh biasanya kan physical distancing nih 2 meter gitu ya antar orang 1,5. Loh, kok kita jadi mendekat sih? Biasanya kita 5 meter ya, gitu. Gitu. Karena mereka emang biasa, jadi kayak di bis atau apapun mereka kadang-kadang kalau misalnya nggak selalu sih, cuman kadang-kadang kalau misalnya emang lu nggak penting-penting amat, kalau kursinya penuh, kursinya udah ada orang gitu ya gue sih mendingan berdiri aja gitu daripada harus duduk gitu, karena Samping orang gitu ya. just ini aja memang culture-nya lebih ya inilah gue reserve atau apalah mungkin gitu. Jadi kayak gitu. Jadi mereka itu satu, dan beberapa yang tadi jadi membuat mereka jadi kayaknya udah satu, mungkin FOMO juga karena Denmark udah ya area gitu. Oh, Denmark Norway udah ya. juga juga di sini. Gue bilang lah, kenapa gue belum nih, kenapa gitu ya. Mungkin juga ya, tapi ya gitulah, nanti kita juga lihat soalnya di sini juga kadang-kadang suka kemarin udah dibuka terus ketika naik ditutup lagi, kayak kampus gue tuh pembelajaran online, habis itu naik lagi. PJJ lagi gitu. PTM, PTM, JJ gitu. Maskeran tapi masih. Kenapa? Maskeran. Nggak masker, nggak ada masker, nggak ada yang pakai sih. Jarang banget lah gitu, yang pakai gitu. Kadang-kadang ada atau enggak. Ya kita juga lagi nanya Menteri Maritim dan Investasi ya di sini. Menteri Maritim Investasi sini enggak deh. Bahaya saudara-saudara. Enggak, maksudnya kan ini kan di Swedia, ternyata yang belum ada kalau di Swedia kayaknya menteri. Gue nggak ikut-ikutan. Hati-hati diciduk. Cuman mostly kayaknya sih ya mungkin mereka cukup percaya diri dengan itunya sih, gitu, dengan masyarakat yang cukup mature juga, jadinya let's try gitu kayaknya sih. Karena mereka pun kalau misalnya lagi di ban ya, kayak kemarin tuh di ban, restoran tidak boleh buka di atas jam 11 malam gitu. Jadi kalau lagi restriction, restoran itu buka sampai jam 11 malam gitu. Jadi ya ini juga ya, kalau udah malam juga menurut gue. Iya, udah jam 9. Gue jam 9 juga mungkin udah tidur atau apa gitu ya. Yang ini jam 11 masih ini juga. Cuman ya mungkin mereka kan sampai pagi atau apa ya, biasanya kalau weekend kan gitu-gitu. Itunya yang membuatnya jadi asik. Karena memang ya agak berbeda aja nih di dalam masa pandemik ini ya, mungkin ya treatmentnya. Dan memang masa pandemik ini itu di seluruh dunia kan
apa namanya, beda-beda ya ininya. Jadi apa namanya, ya respons dan ininya ya. Ada beberapa negara yang setuju untuk restriction, ada yang vaksin juga nggak terlalu apa gitu. Nah, mungkin di Indonesia, kalau di Indonesia salah satunya ketika mungkin pandemi kemarin, yang muncul gue melihat juga itu adalah tren berinvestasi. Luar biasa. Beloknya itu patah nggak? Dari sana ke sini ya. Patah ya? Patah atau patah? Nggak, Bin. Halus. Nggak terasa dipaksakan. Nggak dipaksakan ya, enggak, karena itu salah satunya nih gitu ya. Karena kan beda-beda ya di tiap negara ya. Dan kalau gue di Indonesia melihat itu ada tren berinvestasi nih. Nah, gue apa namanya, ya makin banyak lah kayaknya ya, baik dari yang udah biasa kali ya, yang gue cukup familiar, karena gue juga kan mungkin dengar-dengar gitu ya, cukup familiar kayak mungkin saham, reksadana gitu, sampai yang gue baru-baru dengar juga ya, gitu, yang lagi rame-rame akhir-akhir ini investasi mungkin options. Gitu ya. Robot forex apa? Gitu. Itu terus udah gitu apa namanya, ya banyak lah maksudnya kayak kripto dan lain-lain gitu. Itu juga menarik, NFT ya. Jadi ini menarik banget nih si fenomena kayak gini. By the way, kemarin ini Bin, gue meeting sama orang dari Polandia ya, ngomongin masalah ya gitulah kripto gitu. Terus dia ngomong, oh Indonesia terkenal sekali gitu, bahwa Indonesia tuh semangat banget soal NFT katanya gitu. Oh karena Gozali. Dia aja tahu berita Gozali gitu, which is good kata dia gitu. Keluarganya bukan keluarga berada, tapi bisa dapat duit dari sana gitu katanya dia gitu. Gue pikir terkenalnya karena abis itu banyak spamnya. Abis itu banyak spamnya kan, orang moto apa aja buat dijual. Nah iya, itu jadi lebay. Gitu. Jadi ya Gozalo gitu. Jadi salah satu kemarin yang baru muncul aja diskusinya juga adalah kemarin tuh ASICS tuh apa ya? Apa nama investasinya apa tuh? Iya investasi itu apa gitu lah. Apa sih ASICS tuh koin ya? Koin ya. Ya. Nah itu ini ada menarik banget gitu. Nah jadi dan banyak juga yang akhirnya makin ya mungkin seiring dengan banyaknya investasi ini apa namanya, mungkin kayak tren atau apa ya mungkin ya, banyak kecenderungan orang itu satu, terus juga mungkin secara teknologi banyak dipermudah juga kayaknya ya. Ya, jadi banyak banget, jadi gampang banget gitu, lo bisa, dan mungkin dari beberapa bank yang mungkin di mana tempat teman kita salah satunya juga ada yang kerja di sana gitu ya, udah banyak kolaborasi dan apa namanya untuk aplikasinya tuh jadi mudah lah pokoknya. Lo tuh dalam like 5 minutes gitu atau 10 minutes lo udah bisa daftar untuk saham ya, bukan hanya reksadana ya berarti ya. 12 menit 45 detik lebih tepatnya kemarin. Kemarin 12 menit. Cuman katanya lo kalau misal latihan setiap hari bisa sampai 12-15 Jon. 12-15. 12-14 bisa. 12-14. Asal lo rutin. Lo latihannya rutin, bukan lebih cepat lagi tek gitu. Nah, untuk kita bahas nih terutama nih ya mengenai salah satu instrumen investasi yang paling menarik ya, mungkin nanti bisa bervariasi itu. Kita ada seorang yang dari tadi nih ya udah, ini siapa nih wajahnya, kok Iwan kayak gini gitu ini sekarang ya. Nah ini adalah bintang tamu kita hari ini. Kita tepuk tangan dulu dong untuk John. Yeay. Asik. Bukan, saya bukan Iwan. Bukan. So John, makasih banyak ya John ya udah menyempatkan diri di pagi hari ini yang cukup pagi ya gitu, untuk ngobrol pagi banget ya, untuk ngobrol-ngobrol, dan kita pengen ya karena apa namanya yang trennya seperti gimana, gue juga ikut nih, gue juga salah satu yang ikut FOMO ya terhadap tren ini. Anjir gue gila. Semuanya ASICS ya. Ya gue bareng sama Judika kemarin dan
Gua apa namanya? Kemarin ngobrol-ngobrol juga, dan Raki kan udah mungkin lebih lama ya dari gue untuk melakukan investasi itu. Gue juga gimana nih gitu. Apa namanya? Jadi pengen belajar juga nih, nyobain juga, dan gue akhirnya juga masuk nih di salah satu grup yang di advice ya gitu ya oleh John untuk gimana nih cara apa namanya berinvestasi yang lebih baik lah gitu. Yeah. Nah, kita pengen banyak ngobrol nih John. Cuman gimana kalau Raki yang nanya juga gitu. Oh iya. Ya, di dalam diskusi. Lo boleh nanya kok, gue nggak harus Raki. Iya. Gue tiap hari nanya sama John. Iya. Oke, silakan Ki. Ya, nambahin dikit juga ya. Tadi kalau apa namanya kan kita berapa kali juga sebenarnya di sini kita bahas saham ya, Bin ya. Jadi di kelas 1 di berapa kali kita udah bahas saham, tapi ya kayaknya kalau bicara alasan berinvestasi udah banyak kita bahas juga ya. Betul. Waktu itu udah sempat ngeliatin John betapa naik tingginya dalam setahun tuh waktu zaman-zaman tahun kemarin, banyak banget saham-saham yang naiknya sampai ratusan persen gitu ya, bahkan ada yang sampai ribuan persen gitu ya. Itu kan somehow menarik untuk dilihat gitu ya. Jadi dan investasi di saham itu cenderung lebih aman. Kalau sekarang ya, dulu kan saham selalu dibilang berisiko tinggi. Nah, beruntunglah saham sekarang bahwa ada banyak investasi yang lebih berisiko lagi daripada saham gitu ya. Jadi saham sekarang menjadi tidak semengerikan dulu gitu ya kayaknya. Jadi orang sekarang kayaknya banyak juga yang kapok ya di kripto gitu dan di lain-lain sehingga sekarang banyak yang masuk saham gitu sehingga banyak banget kenaikan jumlah investor luar biasa ya John ya setahu gue. 2 kali lipat. Lebih malah. 2 kali lipat. Lebih. Sejak pandemi itu lebih. Oh, jadi itu tren itu benar secara angkanya mau beneran juga ya, bukan hanya. Betul. Dan kenaikan jumlah transaksi juga hampir 2 kali lipat bahkan. Itu kemarin gue lihat di Factbook-nya IDX 2021 ya gitu. Nah, itu luar biasa banget sih menurut gue. Nah, lepas dari itu, sekarang kalau kita bicara saham, mungkin kita akan masuk lebih dalam lagi ya gitu. Nah, ini John kan udah pengalaman banget. Nah, mungkin sebelum kita masuk yang lebih teknikal, yang lebih dalam, John boleh cerita sedikit nggak John? Gimana sih sebenarnya apa namanya investasi di saham tuh menurut pandangannya John? Oke. Mungkin sebelum ke saham ya, tadi balik ya kenapa? Tadi kan kalian sempat mention mengenai investasi. Kenapa sih investasi gitu? Menurut gue mungkin sekarang itu investasi lebih menarik daripada kalau dulu tuh zaman kita kecil kan biasanya orang bilang nabung. Sekarang tuh nabung tuh jadinya less attractive buat gue. Ya nggak cuma buat gue sih, actually dari semua yang gue dengar, yang gue pelajari itu nabung itu ya kurang menarik lah. Nabung itu contohnya kayak ya lo taruh dulu ya waktu kita kecil, yang penting biasain aja begitu punya duit ditabung, ditaruh di bank gitu kan. Ya either lo punya tabungan celengan ayam tuh, atau ya lo taruh di bank. Celengan ayam udah jelas nggak ada bunganya. Lo taruh di bank, kalaupun anggap aja lo taruhnya dalam bentuk deposito, bunganya juga kecil banget di bawah inflasi. Selalu di bawah inflasi deposito, jauh di bawah inflasi. Jadi, nah maka dari itu daripada nabung, ya investasi itu jauh lebih menarik. Gitu. Gue kira lu daripada nabung, mendingan spending. Oh gitu, gue nggak kayak gitu. Bukan kayak gitu. Itu ya. Untuk buat memutar roda ekonomi Indonesia. Iya, dia terus kayak menarik. Gue tuh ternyata nabung nggak penting nih ya. Terus. Nabungnya penting, tapi bukan nabung yang abis itu ditabung terus lo taruh aja di rekening bank, enggak gitu. Itu jadinya nggak benar. Ya kalau lo pun mau nabung ya sejelek-jeleknya ya paling aman sih memang deposito ya. Tapi ya tentunya karena makin aman, jadinya return-nya juga makin rendah. Gitu. Masih banyak kok yang menurut gue pribadi sebenarnya masih cenderung relatif lebih aman dan return-nya tuh bisa ngasih jauh lebih tinggi. Jadinya deposito itu memang sifatnya itu yang untuk dana darurat boleh lah. Oke. Terus Jan.
kenapa investasi? Karena di situ return-nya jauh lebih tinggi, gitu aja sih. Nah, mungkin yang generasi kita itu punya exposure lebih banyak mengenai belajar investasi kali ya daripada generasi dulu. Contohnya kayak investasi kan banyak ya, nggak cuma di saham doang. Ya mungkin kita mau fokusnya ke saham gitu, tapi kan sebenarnya banyak. Ada dari reksadana, deposito tuh salah satu investasi juga. Terus obligasi, gitu, emas, gitu. Ya saham juga di dalamnya. Kripto juga sebenarnya di dalamnya termasuk investasi juga, tapi berhubung gue pribadi gitu ya sama kripto itu gue ngerasa ilmu gue belum dapat ya, gue belum berani invest ke sana dalam jumlah yang signifikan. Gitu. Mungkin itu juga sih mungkin ya. Jadi ke topik yang perlu gue kasih tahu bahwa lo tuh kalau mau investasi ya jangan investasi di sesuatu yang kita tuh belum paham gitu. Orang lain udah paham. Ya kalau lo belum paham ya jangan investasi ke sana dulu gitu. Itu artinya lo cuma ikut-ikutan doang, nanti lo nggak ngerti risikonya gitu. FOMO. Lo cuma FOMO gitu. Fear of missing out aja gitu. Padahal lo nggak ngerti gitu. Itu cara kerjanya seperti apa, yang risikonya seperti apa. Terus yang kita tahu cuma return-nya tuh segini gitu. Si A itu masuk ke sini ngasih return berapa ratus % dalam waktu singkat gitu. Pasti orang kan mikirnya ke sana. Semua orang tertarik investasi itu pasti mikirnya karena return. Returnnya tinggi, waktunya tuh cenderung singkat gitu. Semua orang jadi tertarik. Ya wajar sih itu yang buat tertarik. Tapi yang kurang yang kurang di-expose itu adalah risikonya. Risiko investasi itu ada juga dan biasanya risikonya tuh sejalan dengan return-nya gitu. Jadi itu sih yang perlu ditekanin banget gitu. Jadi dan untuk tahu risikonya kalian tuh perlu ngerti ya investasinya tuh apa gitu. Jangan asal masuk aja. Begitu kripto, wah kripto nih ngasilin returnnya gede banget, masuk kripto. Begitu masuk totalnya turun. Nih, yang sekarang lagi hot kan NFT ya. NFT kan juga tiba-tiba orang lagi masuk gitu. Gue sendiri belum begitu paham NFT. Jadi makanya ya ntar dulu deh gitu. Gue masih ada yang gue mau fokusin nih, mau pahamin dulu gitu. Which is sekarang tuh lagi cenderung tuh mau fokus di saham. Ya kayak gitu ya. Menurut gue NFT tuh juga risikonya cukup gede ya. Itu maksudnya apalagi di sana tuh OpenSea banyak scam-nya tuh pasti banyak banget juga. Nah jadinya gue belum mempelajari ke sana, jadi gue nggak tahu risikonya sebesar apa. Dan kita karena kasus Gozali itu semua orang tertarik gitu kan, bahkan panci dipoto aja dimasukin NFT dijual gitu kan. Gue belum paham gitu cara kerjanya, ya gue nggak berani invest di sana. Kalau kripto gue ada di situ kecil banget, cuma untuk tahu aja gitu, untuk apakah beneran kalau gue taruh uang sekian tuh bisa jadi sekian. Ya pernah sih, habis itu langsung 2 kali lipat, habis itu langsung jadi 1/4. Ya, kondisinya emang kayak gitu ya. Gue udah siap dengan uang yang bakal hilang di situ tuh berapa kripto. Nah jadi karena gue juga nggak mendalami ke sana gitu ya. Menurut gue konsepnya buat gue pun masih buat gue tuh gue belum paham bener gitu ya gue nggak berani kecil-kecilan aja gitu. Follow the hype aja gitu. Jadi kalau FOMO boleh, tapi lo cuma boleh masuk dengan sedikit aja yang sesuai. Ya, kalau itu hilang ya udah gitu, lo rela, nggak harus tiba-tiba kasus lo jadi gila atau bahkan berusaha untuk melakukan hal yang buruk terhadap diri lo sendiri gitu ya. Jangan sampai kayak gitu lah. Jadi sekarang gitu, yang paling orang paham pasti kan deposito lah ya. Deposito orang tahu lah. Orang taruh di bank, bunganya 3-4% kali ya sekarang. Ya, pasti bunganya pasti, resikonya hampir nggak ada ya, bukan nggak ada sama sekali. Karena deposito itu resikonya itu adalah bunga yang ditawarin itu cuma bisa fix 100% dijamin pemerintah. Itu kayaknya ada peraturannya ya, 2,5 atau 3,5% gitu yang dijamin pemerintah. Karena kan banyak bank-bank digital tuh ya yang ngasih depositonya tuh bisa 2 kali lipat, kayak Bank Neo Commerce tuh sampai 8%. Cbank tuh bahkan 7%-an kalau nggak salah. Dan Cbank itu bukan deposito, malah tabungannya yang bunganya tuh sampai 7% tuh Cbank.
bunganya ditransfer tiap hari. Ya itu semua gue nggak bilang itu nggak ada risikonya juga sih, karena yang dijamin sama pemerintah itu nggak sampai segitu. Jadi kalau misalnya banknya kenapa-napa, ya yang dijamin pemerintah bunganya juga nggak sebesar itu. Dan jumlahnya sendiri gitu, jumlah amount-nya sendiri, misalnya lo taruhnya sampai say 2T gitu, yang dijamin tuh paling cuma berapa M gitu. 2 miliar. Jadi kalau lo taruhnya misalnya, gue nggak tahu ya, gue lupa jumlahnya berapa, 2M ya kemarin. 2M kalau nggak salah. Misalnya lo taruhnya 3M gitu ya, yang dijamin ya dari 2M doang, yang 3M yang sisanya yang 1M-nya itu yang nggak dijamin sama pemerintah. Deposito juga ada risikonya, tapi unlikely lah ya deposito, misalnya lo taruh deposito di BCA, Mandiri, BNI, gitu, BBRI, terus tiba-tiba mereka gagal bayar gitu, itu unlikely banget. Apalagi bank pemerintah, bank gede, apalagi BCA gitu yang terbukti tidak pernah ada gonjang-ganjing gitu, menurut gue sih ya, unlikely. Small, tapi tetap ada. Tetap ada resikonya ya. Nah, John, sebelum kita masuk lagi ke ke ada lebih jauh lagi, karena lu tadi kan lagi cerita ya mengenai investasi deposito bank. Ada teman kita yang mau ada join nih. Ini satu nih ya, ada teman kita yang kayaknya baru berkesempatan dan memiliki kekuatan ya. Kesempatan sama dengan bangun ya. Kesempatan sama dengan bangun. Gitu. Ini kebetulan dari bank juga soalnya. Jadi kayaknya barangkali bisa nyambung nih sama diskusi lo gitu ya. Sebentar. Ya, sebentar ya, kita coba biar pas aja. Jadi karena itu dan lu tadi juga kan menyebutkan ada bank digital juga ya, kebetulan ini teman kita juga di bank digital juga. Oke, halo Iwan, apa kabar Wan? Halo Iwan, selamat pagi. Selamat pagi ya. Bung Iwan. Maaf terlambat. Gak apa-apa. Jalanan macet ya. Malum lah. Area Bintaro memang suka ada, kalau weekend suka ada di beberapa area itu ini ya. Jadi jam 6.30 emang kalau weekend tuh macet. Paling macet. Ininya itu. Nah, kita jadi. Oke, kita lagi laju duluan ya. Kita lagi ngobrol nih, John baru banget nih ya untuk masuk ke dalam sebuah kenapa berinvestasi, dan tadi lagi ada comparison-nya sama kalau misalnya nabung gitu. Misalnya nabung kan ada bunga, tapi tetap ada risikonya juga, dan kalau misalnya investasi ini sekarang harus hati-hati juga. Kita perlu ngerti juga lah ya gitu ya, karena tetap ada risknya juga selain return-nya. Gitu. Silakan lanjut dulu John ya. Nanti mungkin Iwan bisa ada pandangan juga ya, atau pertanyaan, silakan juga ya nanti ada. Ya. Iya. Ada jagonya Bang kan? Ada jagonya Bang. Oke. Terus ya. Nah, sekalian dipastiin aja ya, mungkin lo tahuan kalau di bank itu deposito kan misalnya kan beberapa sekarang kan banyak bank digital ya, which is mereka itu yang ditawarin utamanya sama bank digital kan biasanya mereka untuk narik orang ke sana kan biasanya ngasih return yang lebih tinggi, gitu kan. Ngasih return yang lebih tinggi, akses lebih gampang gitu ya, tanpa harus datang, semuanya cuma dilakukan nih lewat HP gitu. Tapi kan kalau yang mungkin untuk yang akses yang lebih mudah itu masuknya ke orang-orang yang belum punya exposure ke bank lah ya, mungkin orang-orang di daerah gitu. Yang di kota-kota kan mungkin mereka udah punya rekening bank juga gitu. Udah punya layanan digital juga di HP-nya mereka. Nah, jadi yang menarik buat kita nih yang udah punya rekening bank dan punya layanan digital kan pastinya biasanya return kan, sama promo-promo lah gitu. Nah, sekarang kan banyak yang ditawarin tuh bunga deposito kan, bunga tabungannya lah, mau dari deposito maupun dari tabungan biasa. Itu yang sebenarnya kayak boleh nyebut merek kan nih? Kayak BBYB gitu, Bank Neo Commerce. Itu kan dia nawarin deposito itu Bank Kucing sampai 8% bunganya. Itu yang dijaminin sama pemerintah tuh sebenarnya berapa ya, Wan? Lo tahu nggak? Tetap sesuai dengan LPS, sisanya dia tanggung sendiri. LPS-nya kan palingan cuma 3%. 3%. Iya. Itu part of. Juga, sisanya juga jadi biaya promosi mereka aja sebetulnya jatuhnya tuh. Jadi maksud gue tadi yang gue bahas itu adalah ya itu resikonya kan kalau misalnya lo taruh duit di bank tersebut, amit-amit banknya tiba-tiba ya maksudnya tidak bisa
memenuhi janjinya yang dijamin sama pemerintah ya cuma yang sesuai di LPS aja gitu kan. Benar. Ya itu sih. Dari tren ngasih bunga tinggi buat bank itu kayaknya sih sebetulnya cuma tren sesaat buat narik customer sih, yang kayak John bilang itu tadi. Dia butuh customer, makanya salah satu cara penariknya adalah dengan ngasih bunga yang cukup tinggi, tapi sebetulnya in the long run sebetulnya buat bank sendiri itu nggak sustain sih. Buat bank-bank yang baru kayak misalkan si Bank Kucing itu, soalnya di backup belakangnya itu cukup kuat lah. Belakangnya ada Alibaba, ada Ant Financial segala macam gitu ya. Jadi mereka bisa tuh punya nafas yang cukup panjang buat ngasih promo yang kayak gitu. Tapi sebetulnya baik lagi kalau dilihat ke boponya, biaya operasionalnya itu bakalan sangat tinggi banget, dan kalau dilihat dari jatuhnya akhirnya jadi marketing expense sih sebetulnya dari sisi mereka itu. Ya kayak layaknya startup lah ya, di depan pasti mereka butuh acquisition cost ya, gede banget. Betul. Oke. Tadi itu kan dari deposito, terus ada obligasi ya. Sekarang juga kita bisa invest tuh di obligasi. Obligasi yang kita bisa invest tuh biasanya bukan obligasi korporasi. Biasanya obligasi korporasi itu yang masuk institusi. Kita tuh biasanya obligasi itu obligasi negara, obligasi pemerintah. Nah, pemerintah. Nah, itu sebenarnya kalau dulu tuh buat masuk ke obligasi negara tuh menurut gue caranya juga nggak gampang lah ya. Sekarang itu gampang banget gitu. Ada beberapa aplikasi yang bahkan tinggal klik-klik doang gitu, yang lo bisa beli obligasi itu dengan sangat gampang. Dan untuk tingkat keamanannya menurut gue risikonya juga rendah banget, dan yang ditawarin returnnya itu di atas deposito rata-rata ya. Di atas lah, bukan rata-rata. Mungkin semua obligasi negara tahu gue nggak ada yang di bawah deposito, kecuali deposito yang lagi promo-promo kayak di bank digital sekarang ya kan. Bank digital sekarang yang ngasih itunya cukup gede. Terus habis itu ada emas. Emas itu juga sekarang pergeserannya, kalau dulu itu biasanya kita tuh beli emas fisik gitu ya. Lo datang ke Antam biasanya beli emas, lo pulang bawa kepingan emas, lo simpan nanti di deposit box atau di dimanapun itu ya. Sekarang itu ada emas digital. Itu juga aksesnya bisa di Tokopedia pun ada, di Pegadaian ada. Lo bisa aksesnya dengan jumlah Rp1.000 pun bisa belinya gitu ya, lo cicil gitu. Nah, kalau itu gimana gitu? Kalau yang again emas digital yang kita perlu pastiin itu sebenarnya di belakangnya ada siapa yang ngejamin mereka beneran punya emas fisiknya atau enggak gitu. Beberapa kemarin itu kebetulan gue ada satu investasi di emas digital ya, salah satu aplikasi gue sebut aja sih, eMAS. Itu sekarang tuh bermasalah ternyata. Jadi perusahaannya kayaknya ada something wrong lah. Gue nggak bisa tarik tuh emasnya di sana. Jadi yang kayak gitu tuh ternyata nggak risk-free juga gitu. Ya mungkin kalau lebih risk-free kalau masuknya di Pegadaian lah ya, yang background-nya tuh ada bau-bau negaranya mungkin lebih oke. Atau yang sebesar Tokopedia gitu ya. Mereka pasti kan punya too big to fall lah menurut gua kalau yang kayak gitu. Tapi kalau yang kecil-kecil mungkin lo butuh lebih extra careful aja, lo harus ngeliatin belakangnya itu siapa. Kalau waktu itu gue emang enggak. Gue kebetulan dapat informasinya dari teman gue yang pernah ngerjain project itu, dan menurut dia oke, ya udah gue masukin gitu. Ternyata di situ di company-nya punya masalah, gue nggak update gitu. Udah aja. Kalau emas yang logam, tentunya risikonya bukan harga emas iya naik turun, tapi less risky lah ya, harga emas naik turun. Kasarnya emas kalau lo kaya sekarang, lo beli emas ya lo akan tetap kaya, tapi lo nggak jadi lebih kaya atau lo jadi lebih miskin gitu, enggak gitu ya, lo ikutin aja gitu ya, maintain aja. Tapi kalau emas batangan risikonya kan fisik ya, maksud gue hilang lah. Betul, makanya ditaruh di gigi itu mungkin adalah sebuah praktis yang dulu sempat sering dilakukan ya. Emas ditaruh di gigi. Apa? Risikonya kalau taruh di gigi bau jigo. Kan nggak mungkin naruh sekilo emas di gigi, Bin. Oh iya, berat nih.
Ya kayak gitu. Tapi emas itu emang cenderung relatif aman. Terus abis itu harganya juga amannya dalam arti lo nggak akan jadi apa ya, nilainya nggak akan berkurang gitu ya. Nilainya nggak akan pernah emas tuh unlikely banget nilainya turun gitu. Tapi emang lo nggak bisa ngeliat jangka pendek ya. Jangka pendek sih mungkin masih ada naik turun. Tapi kalau jangka panjang pasti emas nggak pernah turun, naik terus. Terus abis emas obligasi saham ya, which is itu yang gue lagi lebih fokus di sekarang. Saham itu kenapa menarik, karena menurut gue cara fundamentalnya itu saham buat gue lebih ngerti. Saham itu kan basicnya kepemilikan atas satu perusahaan ya. Gue bisa ngelihat perusahaannya itu seperti apa, ngelihatnya di mana di laporan keuangannya, di berita gitu. Cara fundamental tuh menurut gue kelihatan gitu. Kalau kripto yang tadi gue bilang, gue belum bisa ngelihat secara fisik gitu. Ataupun karena pengetahuan gue yang terbatas, gue belum bisa ngelihat itu lah gitu. Ya mungkin nanti kalau gue udah pelajari mungkin pendapat gue beda lagi. Karena memang kripto kan sebenarnya ada juga beberapa kripto yang kayaknya blue chipnya kripto gitu, kayak Ethereum, Bitcoin itu kan cenderung kayak lebih aman ya. Lebih amannya kripto sama lebih amannya saham kan dua hal yang berbeda. Tapi kurang lebih konsepnya kayak gitulah ya. Di kripto pun ada yang blue chipnya gitu. Nah, kalau kalian nggak begitu mau ribet dengan itu semua, ya investasi yang paling gampang itu menurut gue reksadana. Reksadana itu yang kasarnya kalian itu nyewa jasa jasa institusi yang mengerti untuk mengatur portofolionya, mau itu di reksadana pasar uang, pendapatan tetap, reksadana saham gitu. Itu mereka yang ngerti gitu ya, mereka emang kerjaannya mereka di situ. Ya mereka aturin yang menurut mereka returnnya paling tinggi, ya lu beli aja reksadana. Dan kalau beli reksadana ya saran gue pribadi ya reksadana ya lo tiap bulan beli. Jadi dollar cost averaging namanya. Jadi tiap sekian dollar cost averaging itu lo tiap bulan lo beli tanpa harus ngelihat sekarang naik turun atau enggak gitu. Naik turun, nah, beli aja terus-terusan gitu. Tiap bulan lo gajian, lo udah nyisihin misalnya kayak nabung ya. Dari gaji lo, iya kayak nabung, tapi bukan di tabungan biasa gitu. Lo beli reksadana gitu. Reksadana bisa turun atau enggak? Bisa. Mereka yang profesional ngatur itu bisa rugi atau enggak? Bisa. Yang profesional aja bisa rugi, apalagi kalau kita nggak ngerti. Amatir gitu. Ya, yang amatir lebih ini lagi. Iya. Tapi tadi kan reksadana ada 3 ya, reksadana pasar uang, pendapatan tetap, sama saham. Yang paling aman ya reksadana pasar uang, karena ini ngikutinnya depositonya bank. Yang kedua itu pendapatan tetap itu obligasi. Nah obligasi kalau di sini obligasinya nggak harus pemerintah, obligasinya bisa obligasi yang diterbitin sama korporasi. Dan obligasi yang diterbitin sama korporasi itu bunganya biasanya cukup oke juga gitu. Tapi emang obligasi yang diterbitin sama korporasi seperti yang gue bilang, kita sebagai retail, kita kayak pribadi-pribadi gini, biasanya orang nyebutnya retail, itu nggak punya akses untuk beli gitu. Lo mau beli, mereka company A nerbitin obligasi, lo mau beli nggak segampang itu, dan biasanya tiketnya pun gede gitu, masuknya terus berapa M gitu, nggak bisa lo belinya cuma 1 juta 2 juta gitu, enggak. Nah, kalau lo masuknya di reksadana, nanti si perusahaan reksadana lo ini yang masuk. Sama yang terakhir ya reksadana saham. Ya reksadana saham ya sama kayak, meskipun profesional yang tadi gue bilang, mereka bisa rugi. Dan ada reksadana campuran, gabungan dari itu semua. Sekarang juga banyak aplikasi ya yang lo bisa install dan terdaftar resmi gitu, punya perizinannya oke gitu ya. Yang lo nggak harus mikir, aduh ini duit gue bakal hilang atau enggak ya. Menurut gue sih sekarang ada cukup banyak yang bisa lo ikutin untuk reksadana. Oke. Nah, terus lagi tadi ada pertanyaan. Tadi kan reksadana ya, itu yang paling apa namanya, yang cukup oke lah ya, kayak mungkin agak mirip nabung, terus tapi tetap bisa kayaknya returnnya agak lumayan juga ya. Lebih mending lah kayaknya itu ya untuk ini. Nah, sekarang kan yang lagi rame nih, mungkin bukan lagi rame, lagi banyak, mungkin pengen kita ngobrol banyak adalah mengenai saham, John. Lu kan cerita kita harus ngerti juga. Apa sih yang harus kita ngerti itu? Jadi titik di mana aja yang gue tuh perlu mulai lah, misalnya mulai belajar gue harus ngerti ini,
gue harus ngerti ini, gue harus ini kalau mau mulai misalnya investasinya di saham gitu. Oke. Kalau di saham sebenarnya pertama kali gua waktu masuk saham, investasi di saham, baik lagi ya, gua harus ngerti pertama kali resikonya. Jadi saham itu tadi Raki sempat bilang saham itu adalah salah satu jenis investasi yang risikonya tuh tinggi. Lebih tinggi dibandingkan yang tadi gue bilang, mau dari obligasi maupun dari pasar uang. Itu tinggi gitu. Kenapa? Karena naik turunnya itu orang itu basically nggak ada yang bisa nebak lah. Nggak ada yang bisa nebak. Kita bisa menganalisanya tuh dari fundamental. Secara kasat mata ya. Secara kasat mata tuh sebenarnya fundamental itu is a very strong basis. Dan fundamental itu dasarnya apa aja gitu. Fundamental itu dasarnya dari makroekonomi, mikroekonomi, sama basically fundamentalnya si perusahaan itu sendiri. Perusahaannya tuh performance-nya gitu. Performance perusahaannya itu bagus atau enggak. Itu sih menurut gue. Mau harganya bisa hari ini naik turun gitu ya, tapi kalau secara fundamentalnya kuat, bisa dibilang punya potensi bahwa harganya tetap akan naik at least dalam long term lah. Oke. Menarik juga nih ya. Jadi makro, mikro, pengantar akuntansi enggak ya? Makro, mikro, sama fundamental dan performance dari perusahaannya itu ya. Ya. Oke. Itu juga menarik juga ya. Jadi ini karena kan lumayan ini juga ya John ya. Maksud gue jadi lumayan harus belajar agak ini kan kalau ngobrolin misalnya makro, lu apa aja juga gitu kan. Terus udah gitu lu kalau mikro apa sih ini maksud itu, terus udah gitu terus fundamental aja juga kan kita perlu hati-hati lihat apanya nih yang kalau misalnya ini disebut sebagai bagus ya. Jadi itu beneran harus belajar dulu ya ininya ya. Iya. Dari kalau misalnya kita lihat itu dari part yang fundamental tadi. Soalnya kalau fundamental enggak ini terus salah, fundamentalnya bisa kena mental malah. Ya, gitu. Betul. Jadi fundamental. Anak sekarang bilang kena mental, lu pada tahu nggak nih generasi baby boomer? Oke. Tapi emang yang agak sulitnya adalah kan di IHSG ya. Itu ada 700-an lebih saham gitu. Ada 700-an lebih perusahaan yang listed di situ gitu. Menurut gue sih lo jago banget kalau lo ngeliatin fundamental dari ke 700 ini gitu ya. Itu unlikely lah gitu. Unlikely ya, apalagi unlikely. Jadi menurut gue ya sebenarnya kalau lo mau mulai di saham, lo harus tentuin dulu lo harus punya stock universe gitu. Stock universe tuh lo harus punya dari 700 ini yang akan lo perhatiin itu sahamnya apa aja gitu. Jadi nggak harus dari semuanya lo perhatiin 700-700-nya ya. Iya. Ya lo mabok men. Iya betul. Mungkin udah nggak amatir lagi kalau udah 700 gue liatin, mungkin gue sebagai seorang profesional ya. Oke. Ya lo stick tuh yang lo ngerti aja gitu menurut gue. Kalau ngerti itu lebih baik gimana ya John? Maksudnya apakah misalnya certain industry, gue cukup ngerti nih misalnya industri ini, atau ini yang blue chip aja nih yang gue pengen liatin walaupun industrinya beda-beda, atau gimana John? Approach-nya menurut lo ada yang ini nggak yang mungkin approach yang paling benar? Approach yang paling benar sih menurut gue nggak ada ya, Bit, yang paling benar ya. Karena approach itu nyesuaiin sama stylenya kita masing-masing. Oke. Jadi apakah misalnya ya, gue punya teman yang kerjanya itu dari awal itu kerjanya di tambang, gitu. Ya biasanya orang tersebut akan cenderung ngeliatin sahamnya yang dia lebih familiar, which is ya berhubungan sama energi, gitu. Jadi yang dia perhatiin situ. Jadi karena dia juga dapat newsnya kan biasanya dari kerjaannya dia biasanya berhubungan sama tambang gitu. Dan nanti dia akan cenderung ikutin dia sahamnya yang itu. Atau ada orang yang kerjanya di CPO gitu. Jadi akan nanti cenderung ngikutinnya ke sana gitu. Ya nggak salah juga. Atau lo mau broad gitu ya. Mau lo perhatiin semua saham yang saham-saham blue chip
ya udah lo perhatiin semua gitu. Saham blue chip juga kan nggak banyak ya, dari 700 itu kan paling di bawah 100 gitu yang ganti-ganti. Di LQ45 kan isinya ganti-ganti. Iya. Jadi itu it's okay ya kalau kita punya preferences pribadi ya John ya. Jadi itu juga itu bisa juga gitu ya, karena kalau gue dengar dari lu tadi ceritanya, jadi sebenarnya nggak apa-apa lu banyak liatin. Jadi mungkin karena lu familiar, mungkin lu juga lebih tahu apa tren atau apa isu-isu atau berita-berita yang ada di dunianya itu kan, misalnya oh ya tambang gue suka denger apalah industri ini, jadi kan lebih familiar. Mungkin dia juga ketika ngelihat angka sahamnya, jadi dia juga bisa ini maksudnya ini gitu kali ya. Jadi it's okay ya, jadi it's nggak ada pakem benar salah ya. Nggak ada. Oke. Terus tadi John kan tadi ada yang masuk, terus udah gitu lu belajar fundamentalnya ya. Itu partnya lagi. Nah sekarang kan yang rame mungkin bukan hanya fundamental kayak gitu ya. Terus mungkin ada mungkin yang lebih sering kali ya. Kalau lu ceritakan tadi long term ya kayaknya si fundamental itu. Kalau untuk yang short termnya gimana John? Apakah ada juga, maksudnya kalau misalnya ada tuh approach-nya biasanya kayak gimana? Ada. Jadi biasanya fundamental ini kan jadi kayak ini ya. Menurut gua fundamental itu sebenarnya jadi kalau lo bangun rumah lo butuh fondasinya. Nah, fundamental ini sebenarnya adalah fondasinya. Jadi yang di luar fondasinya itu lo bisa analisanya itu dari analisa teknikal sama dari news biasanya. Isu itu kan news itu bisa jadi beneran, bisa jadi cuma isu doang. Tapi biasanya mereka tuh punya sentimen gitu. Nah, sekarang itu kalau kita ngeliatin harga saham secara harian gitu ya, jangka pendek lah. Itu biasanya yang bergerak itu bukan dari fundamental, bukan fundamental yang menggerakkan hal tersebut lah. Meskipun fundamental punya peran ya. Contohnya misalnya baru ngeluarin laporan keuangannya bagus banget, pasti harganya ngikut gitu. Harganya tiba-tiba ngelonjak gitu. Tapi ya itu yang contoh yang fundamental. Atau misalnya story ini company ini lagi ada corporate action, lagi mau dibeli sama company lain dengan harga yang tinggi. Nah, itu juga ngaruh gitu. Itu biasanya news gitu ya, bukan dari secara fundamental. Karena company dibeli belum tentu artinya jadi lebih bagus gitu. Atau company dibeli bukan artinya company-nya bagus, kan bisa jadi company dibeli karena lagi mau diselamatin, berarti company-nya sebenarnya performance-nya nggak bagus-bagus amat gitu. Banyak alasannya. Mungkin sebelum ke teknikal ngomonginnya ke yang news dulu ya. Yang news itu liar banget sih sebenarnya kalau news. News itu beneran, kalau newsnya udah ada di berita gitu, udah lo bisa akses, kita retail udah bisa akses, itu belum tentu artinya itu kita harus beli gitu atau harus jual gitu saham tersebut gitu. Karena biasanya news kalau udah keluar, biasanya itu kita retail tuh dapatnya belakangan. Orang-orang yang kerja di pasar modal, yang di sekuritas gitu, biasanya udah dapat itu sebelum-sebelumnya gitu. Dan pada saat mereka dapat, mereka udah melakukan tindakan duluan, mau jual atau mau beli gitu ya. Jadi kita tuh biasanya di retail tuh dapatnya belakangan. Makanya orang banyak bilangnya kalau dapat insider info itu berguna banget. Ya emang iya. Tapi kan insider info yang terpercaya sama insider info yang bisikan-bisikan itu kan kita katanya gitu ya. Switch gitu. Oke, jadi harus hati-hati juga ya berarti ya. Harus hati-hati. Lo news sama info itu sangat berpengaruh lah. Ngaruhnya ke sentimen. Dan dalam short term itu saham itu menurut gue sentimen tuh sangat-sangat berpengaruh sekali gitu. Terus baru yang ketiga yang which is yang menurut gue yang paling gue pakai sekarang dalam analisa itu adalah technical gitu. Technical analysis gitu. Technical analysis itu basically mostly itu baca chart. Jadi chart itu geraknya seperti apa gitu. Itu sebenarnya ada ilmunya gitu, dan ilmunya itu dasarnya itu sebenarnya bukan matematika ya. Ilmunya tuh menurut gua bukan menurut gua, sorry. Dari yang gua baca itu dan memang ternyata terbukti sejauh ini yang gua liatin ya. Itu dasarnya itu sebenarnya technical itu dari psikologis manusia. Oh gitu. Iya. Behavior ya John ya. Behavior gitu. Dasarnya tuh itu gitu. Kenapa
kenapa harga bisa naik, terus kapan harga mau turun, kapan ini. Nggak 100% tentunya ya. Karena behavior manusia itu emang nggak 100% kan. Lo nggak tahu kapan orang gimana-gimana, lo nggak tahu. Tapi ada polanya, benar. Polanya itu ada. Dan menarik bisa banget. dibaca. Menarik banget. Menarik banget. Psikologi manusia. Benar. Oke, berarti teman-teman yang lagi kuliah akuntansi dan yang sekarang ini ya, mungkin perlu dipertimbangkan lagi ya. Karena ternyata di bisnis dan kalau misalnya mau investasi itu, belajar psikologi lebih benar. benar banget. Oke. Nah, Daisis ini menarik juga ya jadinya ya. Gue baru-baru ini juga ya. Jadi ada apa namanya semacam konsep-konsep psikologi yang kita bisa si lensa aja tuh bisa kita taruh di oh ini lagi kayak gini nih sentimen. Karena lu banyak cerita tadi, lu banyak nyebutin mengenai apa sentimen gitu ya. Terus gitu mungkin dari situ. Misalnya contohnya apa John? Ya simple example aja misalnya. Oh ini lagi kayak gini, terus biasanya psikologis itu seperti ini sehingga dia kayak gini. Misalnya kayak apalah contohnya? Yang simple mungkin. Nah itu Bin, itu gue nggak. Kalau yang itu bukan ilmunya gue. Jadi kalau gue itu udah terima udah jadi aja. Udah orang yang melakukan itu gue ngelihat analisanya. Jadi mereka punya banyak lah ya. Technical analysis tuh banyak banget gitu. Jadi banyak banget. Ilmunya tuh banyak banget di situ. Tapi di situ emang diambilnya, kenapa mereka bisa menemukan pola dan polanya berulang, itu dasarnya psikologis manusia gitu. Jadi pada saat orang misalnya harga saham 100 gitu ya, nanti akan naik dulu sekian persen, terus turun, terus akan naik, terus abis itu akan naik lagi, itu polanya kan suka berulang ya. Lo bisa terjadi di saham A, nanti terjadi lagi di saham B, terjadi lagi di saham C gitu. Nah itu ternyata mereka bisa punya teori seperti itu karena ada psikologis manusia yang berpengaruh situ. Jadi pada saat harga saham 100, nanti begitu harganya ini ngaco ya angkanya, ini cuma contoh. Begitu harganya udah naik 10%, cenderung akan turun dulu, terus nanti naik lagi. Ada ilmunya, which is bukan ilmunya gua gitu. Itu orang lain yang expert lah, basically yang mempelajari itu. Gue cuma udah terima hasil jadinya doang. Iya. Sama ini mungkin ya John ya, kayak masalah yang paling cukup kelihatan tuh kayak volume ya. Jadi banyaknya orang masuk gitu, banyaknya orang keluar. Itu biasanya psikologis banget tuh. Kalau misalkan, yang beli barang ini sekian banyak, ini FOMO nih sebenarnya kan gitu konsepnya. Sekian banyak yang beli, gue ikutan beli. Nah kalau ada 1 juta orang yang mikir gue ikutan beli, nah terus saham naik tuh, mau nggak mau gitu. Betul. Itu juga teknikal ya sebenarnya ya. Jadi di technical itu nggak cuma ya sebenarnya volume itu kan salah satu indikator ya. Which is menurut gue emang kalau di technical itu yang paling penting itu adalah price and volume. Itu 2 indikator utama yang sebenarnya kalau lo yang paling utama tuh itu sebenarnya. Lo udah bisa melakukan analisa dari ngelihat 2 itu aja. Sebenarnya kan sekarang indikator tuh ada ratusan ya. Tapi itu pengembangan dari itu sebenarnya. Price and volume. Jadi price and volume itu kalau konteksnya saham itu adalah harga saham, price itu ya. Volume itu adalah orang jual belinya. Berapa orang yang jual, berapa orang yang beli, atau interested jual atau yang beli. Bukan berapa orang, Bin, tapi berapa banyak saham tersebut dibeli. Gitu. Oke. Lo bisa beli 100 saham, gue bisa belinya, lo beli 100 lot, gue belinya 1 juta lot gitu kan. Iya. Ya, bukan jadi 2 orang gitu, jadinya 1.100.000 gitu. Oke. Jadi volume saham ya, volume jumlah saham yang diperjualbelikan. Ya. Oke. Itu naik. Oke. Jadi itu yang menjadi basis dari itu, dan dari situ baru kita bisa ngelihat berbagai macam fenomena dan apa namanya kayak pattern ini ya. Oke. Makanya lu harus pada belajar ya, kalau mencapir semua yang pendengar dari kelas 1 ini, lu jangan 2 juta 342 ya. Karena kita juga viewers kita analisis juga lewat analisis teknikal ini, John. Ya, jadi kalau misalnya minggu kemarin itu sekitar 2 juta viewer, kayaknya minggu ini yang nggak terlalu segitu gitu, mungkin 2,5 atau apa, berikutnya naik lagi gitu. Menarik.
Oke. Dan jadi juga dan itu juga nggak selalu menjamin juga ya John ya. Tapi itu namanya bisa jadi pattern-pattern yang kita bisa lihat dan kayak project ya mungkin kita estimate ini kayaknya ada kemungkinan besar begini, ada itu gitu ya. Lu cuma bisa nambahin, lu nggak bakal pernah bisa setelah analisa ini berlaku nggak cuma gua ya maksudnya, nggak cuma gua yang ngomong gitu maksudnya. Emang semua expert di bidang ini juga tahu bahwa technical analysis itu nggak menjamin 100%, nggak ada yang bisa jamin 100%, tapi at least yang sebelumnya 50-50 jadinya naik sebelumnya. Jadi bisa naik jadi 60, 70, 80 gitu. Ya semuanya tergantung dari itu price and volume tadi. Tapi emang nggak bisa 100%. Makanya risky. Kalau bisa 100%, gua rasa sih ya semua orang udah sekaya Warren Buffett. Warren Buffett mah hoki kalau gue bilang. Banyak dihujat gue dihujat sama netizen kalau ngomong kayak gitu. Tapi ya John ya, tadi kan John bilang beresiko. Jadi baik fundamental sama teknikal kan sebenarnya menurut gue itu adalah cara kita untuk ngelola risiko kan. Jadi seenggaknya kalau bicara fundamental, ya lo tahu dulu perusahaannya rugi apa enggak gitu, manajemennya koruptor apa enggak misalkan gitu, atau apa lo mencoba mencari tahu lah sehingga risiko yang tadinya tinggi banget agak bisa lo kelola gitu. Nah si technical ini kan tadi John bilang lebih pendek, jadi ya seenggaknya lo tahu atau lo punya indikasi bahwa ini tuh akan naik atau akan turun gitu. Kalau di konsepnya manajemen risiko kan juga sebenarnya kita bicara indikator-indikator ya, maksudnya kalau terlalu banyak terjadi problem maka lo harus lakukan apa gitu. Itu kan, atau ini terlalu tinggi revenue-nya misalkan lo lakukan apa gitu. Yang gitu-gitu kan juga memang common ya di bisnis sebenarnya sama kita ngelihat di technical indikator. Nah, tapi balik lagi John, pada saat kita investasi ya di saham, naik turun dan segala macam itu, ya kita kan juga harus bisa ngejaga investasi kita ya. Biar bagaimanapun ya, menurut pendapat gue itu adalah investasi, which is kalau investasi menurut gue nggak mungkin nggak kita kelola. Jadi nggak boleh tuh ya, maksudnya kayak zaman dulu, lo pokoknya taruh uang, diemin aja, lo merem, ntar lo untung gitu kan, nggak bisa gitu. Kalau lo investasi ya pasti lo harus ada effort dong. Gitu, lo ngawasin, lo ngeliat gitu, terus biar lo nggak terlalu rugi. Kalaupun rugi ya tadi kan adalah risikonya rugi, nah ruginya mau semana gitu kan. Nah itu apa sih tips dan triknya John untuk ngejagain itu gitu ya? Oke. Sebenarnya jawaban yang simpel untuk ngejagain itu, satu emang kita sebagai investor emang harus maintain lah ya. Mungkin nggak harus lihat tiap hari gitu, tapi harus periodically lo harus ngeliatin investasi lo tuh situasinya seperti apa. Ini di saham ya, spesifik di saham. Nah, karena saham itu salah satu yang volatile, ya gue saranin emang kita tuh minimal seminggu sekali kalau gue sih minimal. Mau kalian itu tipe investor yang seperti apapun di saham, paling lama itu menurut gue seminggu sekali lah lo liatin. Karena kan di saham itu ada beberapa tipikal investor ya. Ada yang investor jangka panjang, ada yang medium, ada yang short term gitu. Nah, yang jangka panjang ini kan biasanya mikirnya tuh di atas 1 tahun lah. Katakanlah dia jangka panjang itu di atas 1 tahun. Kalau short term itu biasanya medium itu di bawah 1 tahun, di atas 6 bulan lah ya. Ya di atas 3 bulan aja menurut gue udah medium sih. Short term itu yang di bawah itulah. Ada yang short term tuh soalnya ada yang short banget dalam hitungan menit, ada yang harian, ada mingguan, ada yang di bawah 3 bulan juga menurut gue masih hitungannya sebenarnya short term. Nah, gimana caranya supaya ngatasin, supaya kalian tuh kasarnya ruginya tuh masih bisa kalian kontrol lah ya. Kalian tuh harus punya area yang kalian pikir bahwa rugi gue tuh cuma bisa sekian persen. Begitu ruginya udah menyentuh sekian persen, ya jangan didiemin terus. Gitu. Karena menurut gue kalau ruginya kalian diemin terus, emang sih bisa aja setelah dibiarin rugi 10%, habis itu balik lagi, totalnya nanti untung 10% gitu ya, atau untung 20% bahkan lebih.
bisa aja gitu. Tapi kalau kalian tuh harus nentuin dulu pertama, kalian tuh mau investor yang kayak gimana? Mau yang jangka panjang kah, jangka menengah atau jangka pendek? Dan jangan pada saat nentuin di awal, kan nanti kalian akan masuk ke stok yang berbeda-beda juga dari tiga pilihan investor itu, kalian akan masuk ke stoknya yang kalau jangka panjang A, jangka menengah B, jangka pendek C gitu ya. Nggak akan sama tuh kalau stok yang kalian masuk, karena tiap stok punya profil yang berbeda. Jangan nanti misalnya kalian mikirnya jangka panjang, kalian misalnya mikirnya jangka panjang, oh ya udah jangka panjang gue pilihnya BBCA deh gitu ya. BBCA kan kalau dari grafik tuh jangka panjang tuh nggak pernah turun gitu. Jangka panjang ya nggak pernah turun. Jangka pendek ada naik turunnya, tapi jangka panjangnya grafiknya ya kayak naik gunung aja gitu terus-terusan. Ya tapi kalau udah mikir gitu, ya jangan nanti mikirnya baru turun sekian persen, gue udah khawatir gitu. Udah khawatir, ya nggak bisa gitu. Jadi pada saat kita mikir jangka panjang, oh gue punya risikonya itu minim, tapi berarti gue harus jagain loss gue juga lebih jauh ke bawah, karena gue nggak bisa ngelihatnya jangka pendek. Sebaliknya, kalau gue jangka pendek, jangan mikirnya nanti, misalnya jangka pendek, gue masuk, harganya 100. Tau-taunya begitu harganya turun jadi 90, gue pikir, ya udah deh, gue biarin aja. Mana tahu nanti biarin setahun juga bakal naik gitu ya. Jangan kayak gitu juga, karena kalian harus sesuai dengan semua investor di saham tuh harus punya trading plan. Harus punya trading plan. Jangan sampai kalian beli, terus kalian nggak tahu, mau ditanya, mau diapain ini saham setelah beli? Ya diemin aja, nanti gue mau lihat 5 tahun ke depan mau jadi apa. Nggak bisa begitu gitu. Kalau kalian punya, ya menurut gue kalian harus punya trading plan. Gue belinya di sini kenapa? Gue beli di sini kenapa, dan gue bisa nahan resiko itu sampai seberapa banyak. Gue mau target gue itu untungnya sekian persen. Ya udah, itu harus jadi trading plan kalian. Trading plan bisa berubah nggak? Bisa banget berubah. Misalnya gue beli saham A, gue ngarepin dalam 1 tahun dia akan naik 10%. Kalau misalnya di bawah 1 tahun tersebut sempat turunnya 20% misalnya ya, gue harus lepas. Harus punya itu. Nanti misalnya setelah 1 tahun, kalian lihat, oh ternyata gue target gue 10%, ini udah 20%. Apa yang harus gue lakuin sekarang? Apakah gue take profitnya sekarang? Atau gue mau biarin, mana tahu tahun depannya jadi 40% gitu ya. Boleh berubah, tapi pada saat berubah, kalian harus analisa lagi. Oh, gue berubah karena ABCDE. Dan nanti berarti perubahan gue mau berubahnya, gue mau nahannya 1 tahun lagi dengan targetnya. Lo buat trading plan baru lagi di situ. Boleh. Gitu. Tapi harus ada dasarnya. Dasarnya itu harus analisa, bukan harapan. Beda tuh. Analisa berdasarkan analisa beneran gitu ya, yang lo mau analisa fundamental, teknikal, terserah gitu ya. Tapi ada analisanya, bukan aduh kayaknya gitu ya. Aduh harapan gua gitu. Nggak boleh gitu. Kalau lo analisanya pakai harapan, niscaya nanti profit lo juga harapan. Menarik ya. Jadi kalau gua ya gimana tadi? Sorry, ini menarik soal ngomong soal masalah analisa dan harapan, terutama buat ini sih, gue kepikirannya soal masalah yang initial offering lah. Kayak di tahun lalu di bursa kan banyak perusahaan yang listing, ada sekitar 54 or something kalau nggak salah. Dari situ kan kita lihat nih, kita paling dari awal cuma nganalisa fundamentalnya kan, tapi di faktor lain kita pasti ada faktor harapannya juga nih. Kayak misalkan salah satu e-commerce terbesar, si lupa bapak gitu, itu kan harapannya tinggi itu ya. 800, 1.200, sekarang jadi 400. Terus tapi juga ada yang jadi kuda hitam tuh, kayak misalkan si DCI yang data center. Wah, luar biasa. Jadi 42.000, itu berapa kali? 100 kali lipat kali ya. Tuh ya. Oh, itu luar biasa. Lebih kan? Iya, 100 lebih kali. Berapa ya? 100 kali lipat mungkin ya. Iya. Udah ketinggian pas gue lihat, jadi udah gue hapus. Nggak usah lihat lagi. Udah nggak mau beli ya. Mau beli juga udah nggak berani. Ya, jadi gue kepikiran bahwa untuk investor pemula gitu ya, kayak misalkan kayak gue gitu ya, lu nyaranin nggak sih buat kita masuk ke IPO, initial offering or something? Terus satu lagi yang paling menarik kemarin tuh ada fenomena ini, artis jual koin. Asik gitu ya.
Terus dia ngejual di sosial media ke followersnya dia, banyak yang beli gitu ya. Terus pada ngomel, Bunda deh 25.000 kok jadi 12.000 sekarang harganya gitu ya. To the moon katanya. Itu kan sepertinya gila karena orang itu sebenarnya nggak ngerti apa yang mereka beli. Fundamental dari koin itu apa sih kayak gitu ya sebetulnya. Nah maksudnya saran lu soal apa ya, buat investor pemula untuk masuk ke offering itu, initial offering seperti apa sih? Oke, ada dua ya berarti ya. Yeah. Kalau yang pertama kali, kalau yang buat IPO, menurut gua IPO itu emang agak tricky. Karena semua perusahaan yang di IPO pasti dihargainya itu pada saat IPO-nya, harganya tuh pasti nggak akan masuk kalau lo hitung secara fundamental. Secara ilmu valuasi, itu menurut gua itu semuanya itu pasti akan cenderung di upside lah gitu. Di harganya tuh di top banget. Bahkan misalnya range-nya seharusnya segini, dia harganya tuh udah di sini. Basically hampir semua perusahaan IPO tuh begitu. Dan again belum terbukti gitu. Di market tuh kayak gimana tanggapan ininya, tanggapan kita gitu, tanggapan orang-orang terhadap sentimennya ya. Ya, sentimennya gimana? Nggak bisa lo lihat kan, karena baru masuk di sana. Jadi kalau gue nggak bilang nggak boleh, dan gue nggak bilang harus ikutan semua saham IPO, karena sama IPO kita lihat ada yang begitu melantai langsung harganya mentok di atas, ada yang begitu melantai harganya langsung mentok di bawah. Itu kenapa gitu? Ya semuanya sih emang dari sentimen. Sentimen itu dasarnya dari mana? Ya again balik lagi dari historical perusahaannya itu sendiri gimana, gitu kan. Terus kalau gue ngelihat IPO ya, pasti gue ngelihat historicalnya itu gimana. Ini perusahaan udah profit atau belum? Gitu. Yang paling dasar lah. Revenue si perusahaan ini growth atau enggak? Ngelihat growth atau enggak? Biasanya gue ngelihatnya penjualannya itu revenue-nya itu naik atau enggak? Gitu. Kalau revenue-nya aja udah turun, udah lupakan lah. Maupun di bawahnya dia profit gitu ya, tapi kalau revenue udah turun, menurut gue itu udah nggak menarik lah. Perusahaan tuh kalau udah revenue udah turun tuh jelek banget. Kalau revenue naik tapi profit turun, masih ada penjelasannya gitu. Tapi kalau revenue udah turun gitu ya, ya menurut gue ya mungkin kalau kemarin ya kayak karena COVID, orang masih banyak lah yang ngasih penjelasannya karena COVID gitu. Gue aja yang sebelumnya jualannya bisa 100 miliar ya, turun karena COVID ya. Mungkin yang kayak gitu-gitu masih bisa, tapi lebih sulit lah untuk menjelaskan revenue turun tuh menurut gue lebih sulit daripada menjelaskan profit turun. Nah, terus habis itu historical. Terus lo ngeliat lagi ke depannya tuh dia mau ngapain gitu. Si perusahaan ini mau ngapain. Nah, biasanya yang mau ngapain ini, divaluasinya tuh susah. Tapi sentimennya itu gede, gitu. Karena kan lo mau ngapain, lo belum tentu. Gue mau ngegedein perusahaan gue jadi 2 kali lipat, gitu. Jadi 5 kali lipat, 10 kali lipat, caranya ABCDE, gitu. Tapi kan ABCDE ini belum dilakukan, baru akan dilakukan. Jadi kayak ada kayak quote-unquote, kayak gamblingnya gitu ya. Ini berhasil atau enggak, gitu. Ya ada. Tapi ya balik lagi ke sentimen. Ini gimana ya? Kayak kemarin ya, yang lo bilang tadi sahamnya nggak berani gue tutup. Nggak berani gue expose namanya, karena gue salah satu korban di dalamnya. Ya menurut gue, orang tuh tertarik karena plan ke depannya mereka mau ngapain. Gitu. Plan ke depannya mereka mau ngapain gitu. Dan bisnis plan-nya mereka tuh kan sebenarnya nggak bisa disamain sama kayak Tokopedia ataupun Shopee ya sebenarnya. Mereka tuh lebih fokusnya tuh sebenarnya ke kemarin itu UMKM. Arahnya tuh ke sana. Warung kecil ya Johnny waktu itu ya. Mereka mau approach-nya tuh warung kecil. Mereka mau dapetin supply chain ke sana gitu. Dan itu tuh sebenarnya profitable, dan market ke sana tuh sebenarnya belum digarap gitu. Jadi sebenarnya masuk akal lah ya. Masuk akal gitu. Sangat masuk akal menurut gua. Tapi ya orang masih ngelihat sentimennya tuh mereka itu saingannya itu sama Tokopedia. Dan ya mungkin kita boleh tanya sendiri gitu ya, orang-orang yang di kota gitu ya, yang di kota besar, punya nggak aplikasinya di handphone? Biasanya nggak punya gitu. Ini udah spesifik bahas satu emiten. Nggak punya. Mereka punya ya Tokopedia gitu, Shopee gitu. Banyak kan ke sana gitu kan. Ya mereka ngerasa ini kurang oke gitu. Terus ya banyak lah, itu cuma salah satu faktor. Jadinya kasarnya yang mereka mau achieve di depan tuh seolah-olah tuh belum kelihatan sekarang, nggak kelihatan di bukunya mereka. Bahkan uang yang IPO-nya pun masih mandek. Kalau kalian buka laporan keuangannya, mereka cashnya gede banget gitu di situ.
karena belum dia apa-apain, duitnya belum dia apa-apain gitu. Nah, untuk ngelihat itu semua kan kita nggak tahu ya pada saat kita beli mereka mau aksinya dilakukannya. Mereka bilang sih mau dilakuinnya kapan-kapan, tapi apakah bisa lebih cepat, bisa lebih lama, we don't know gitu. Jadi emang ada porsi gamblingnya di situ ya, quote-unquote ya, ada gitu. Jadi menurut gua sih kalau IPO company, gua cenderung ngikutin hype bisnisnya, itu aja. Gua itu aja sih. Okay. Jadi mereka lagi ini bisnisnya lagi hype nih, ya udah ikutan. Kayak sekarang tambang gitu ya, karena kan lagi basic industry lagi oke gitu. Jadi apalagi yang green energy masih green, yang berbau-bau green tuh masih oke. Makanya kemarin tuh yang anaknya Adaro, ADMR, begitu keluar luar biasa banget kan, harga 100 sekarang 1000 gitu. Itu karena orang tuh lagi hype banget yang namanya green energy, dan ADMR yang dipromoin itu emang green energinya Adaro gitu. Jadinya ya orang tuh ngelihat, wah iya ini. Apakah fundamentalnya menjelaskan harganya jadi naik 10 kali lipat? I don't think so. Fundamental. Karena perusahaannya belum ngapa-ngapain loh. Laporan keuangannya nggak akan bisa lo hitung gitu ya, secara konvensional ya. Secara konvensional nggak bisa lo hitung bisa jadi gitu. Tapi ya masyarakat responnya beda, dan market is always right gitu. Ya harganya segitu sekarang orang harganya. Lo kalau mau beli harganya segitu, lo nggak bisa beli di luar kan? Ya harganya segitu ya benar. Itu untuk IPO. Kalau untuk yang tadi koin micin, bukan koin micin ya, asik ya. Itu tadi balik lagi Wan, tadi sempat gue bilang di awal sebenarnya. Pada saat investasi, apapun investasinya, kalian tuh harus ngerti itu apa. Nggak boleh ikutan orang. Itu udah, itu kunci pertama dari kerugian yang menurut gue itu. Lo nggak ngerti apa yang lo invest. Itu pasti rugi deh menurut gue. 99% lo pasti rugi. 1% ada yang beruntung gitu ya. 1% ada yang beruntung, ada yang profit, tapi menurut gue mereka bisa profit, mereka bisa dapetin duit, tapi mereka bisa bertahan nggak? Mereka bisa punya duit, misalnya lo punya uang 1 juta jadi 1 M, itu 1 M bakal bisa jadi 2 M nggak? Atau bakal tetap jadi 1 M nggak? Itu most likely itu enggak, pasti akan turun lagi, karena lo cuma beruntung gitu. Kalau yang gue incar sekarang main saham itu ya investasi saham lah ya bahasa formalnya, tapi kan kita semua taunya itu main saham. Di saham itu, main saham itu ya yang gue cari itu sebenarnya gimana dapat profit secara sustain. Lo nggak harus dapat profit yang setinggi-tingginya, enggak. Lo harus dapat profit yang sustain. Jadi lo bisa terus-terusan dapat profit yang sama. Jadi mau misalnya itu saat ya profitnya harus di atas inflasi lah ya. Misalnya 1 bulan 1% aja. 1 bulan 1% kan 1 bulan tanpa compounding itu 12%. 12% is a very good return, right? Gitu, dalam 1 tahun. Tapi orang tuh ngasih 1 bulan 1% tuh nggak seksi lah, gitu. Buat apa nggak 1 bulan 1% gitu? Tapi lu lihat deposito itu cuma 3-4%. Gitu. Lo obligasi sekarang cuma 7-8%. 12% 1 tahun tuh udah gede banget gitu. Nah itu yang kasarnya suka dipandang remeh lah sama orang-orang gitu. Dan mereka lebih pengen dalam 1 kali transaksi dapat profit misalnya 100%, 200%, 300%. Iya, bisa nggak? Bisa. Tapi sustain nggak? Enggak, gitu. Most likely, ya, gue nggak tahu ya. Gue belum pernah dengar ada orang yang habis dapat lotre, terus habis itu besoknya dapat lotre lagi, terus dapat lotre lagi. Nggak, unlikely. Dan biasanya orang yang dapat lotre, duitnya habis. Gitu aja gitu. Maksud gue. Karena lo dapetnya karena hoki. Bukan lo dapetnya karena emang lo bisa dapetin itu secara sustain. Dan terus-menerus gitu ya. Untuk mendapatkan uang banyak itu lebih mudah daripada untuk mempertahankan uang tersebut menurut gua. Nah, jadi yang balik lagi ke si Asik tadi, ya orang-orang tuh ngarepinnya ya banyak lah ya. Ya gua rasa semua orang juga mau lah dapat uang cepat. Uang banyak dalam waktu cepat pasti mau, dan itu yang paling banyak. Lo begitu ngomongin itu, apalagi yang ngomong tuh influencer, artis gitu kan. Yang challenge kan dikit ya. Orang kan banyak kan begitu ngelihat ya udah buta mata aja gitu ya. Banyak lah gitu menurut gua yang kayak gitu, Bah. Mau semua generasi lah. Gua nggak pandang bulu lah. Semua orang juga pasti ditawarin, lo mau nggak sebulan return 10%? Nggak usah gede, 10% mau nggak? Si orang udah tertarik lah. Sebulan 10% itu seksi banget. Tanpa harus, jadi kasarnya begitu orang lihat itu langsung, oh mau.
Karena orang nggak ngeliat, aduh ini resikonya apa gitu. Resiko belakangan dulu. Ini yang ngomong tuh orang terkenal loh, yang ngomong tuh orang kaya loh. Makanya flexing sekarang kan lagi terkenal banget kan, flexing. Lo harus nunjukin kekayaan lo supaya orang yakin bahwa yang lo ngomongin itu benar gitu. Itu emang lagi hot banget, which is ya gue nggak bisa menyalahkan orang gampang percaya ya, tapi ya kita harus lebih pintar aja lah. Asik. Ini mungkin gue tertarik juga John, sama yang lu bilang tadi jadinya, terutama yang pas pertama sih. Kalau yang tadi kan, yang kedua lebih ke pemahaman ya pertama. Nah yang pertama lu banyak ngobrol, lu banyak bilang mengenai sentimen. Ini sentimennya gini, sentimen itu. Kenapa sih lu suka sentimen? Enggak deh. Apa sih sentimen itu? Gitu ya. Sentimen itu apa? Karena gue kalau misalnya dengar dari cerita seperti gini, jadi ini kayaknya market itu lebih percaya terhadap niatan ya. Ini bukan seperti malaikat, jadi menilai niatan gitu ya. Yang penting niatnya baik, niatnya bagus, apa segala macam, dan itu dipersif dan disentimeni dengan baik, dengan apa? Itu bukan selalu, nggak selalu ya, tapi si niatan itu tuh penting gitu. Bagaimana lu niatan, bagaimana lu mengkomunikasi niatan lu, dan it sounds great. Ya mungkin ini beli saham, bukan pilpres gitu ya Ben. Iya, maksudnya kan ini ya benar juga ya. Karena kan gue juga, karena gini ya, maksudnya kan lu juga bilang tadi ya, si fundamentalnya mungkin fundamental gimana, historical revenue-nya juga oke. Cuman gue juga melihat kalau misalnya dengar dari cerita tadi tuh, si perceive how is it perceived by the mungkin majority of the market, mungkin ya itu jadi sentimen itu pertama ya, apa sih sentimen itu ya, dan kenapa, dan karena kan mungkin kalau gue nanya apakah sentimen itu bisa di-drive oleh, ya bukannya gue pengen mendrive ya, tapi cuman apakah itu sesuatu yang sebenarnya beneran uncontrollable gitu, sehingga ini bisa ya udah, sentimen itu kayaknya menentukan hidupnya si company nih, si sentimen itu ya. Berarti, dan itu sangat apa ya, kalau gue mau ini sense impresi yang gue dapat ya, itu kind of seperti ya, mungkin bukan hanya emosional ya, tapi ya mungkin ya ada part emosional juga, ada part futuristiknya juga gitu. So gimana John, menurut lu si sentimen itu kind of seperti gitu ya? Iya, kind of seperti gitu. Gue kan jaksel. Itu kan jaksel banget gitu ya. Gue seperti ada podcast kesel aja ya. Gitu. Pantesan gue nggak ngerti, gue jaktim soalnya. Tapi emang di antara kita semua, memang cuma Ebin yang jaksel. Oh, iya. Jadi ya wajar aja. Which is makanya. Oke. Gue coba terangin yang gue bisa tangkap dulu ya. Karena pertanyaan lo tuh kenapa sentimen penting gitu ya? Pertama sih, apa itu sentimen? What is sentiment? Itu tuh apa sih, terbentuk dari apa gitu? What is sentiment itu satu, dan ya mungkin dari situ bisa nyambung sedikit ke ya akhirnya ya kenapa penting sih gitu. Ya kan John dulunya kerja di perusahaan sentimen enggak ya? Jadi gue nggak mau ke sana, dipancing. Jadi menurut gue sentimen itu adalah sesuatu yang menggerakkan pelaku di pasar modal untuk melakukan aksi jual atau beli gitu. Nah, bisa banyak. Tapi emang most likely kebanyakan. Nah, ini juga jaktim kebanyakan itu jaktimsel nih. Sentimen itu biasanya datangnya itu dari berita. Dan berita itu belum tentu berita tersebut itu beneran berita yang emang baru, emang either baru atau emang benar gitu ya. Berita kan bisa jadi gosip ya. Dan semua, setahu gue ya, company-company yang gede itu yang terbuka gitu ya, yang listed, mereka tuh punya divisi yang namanya investor relations.
Nah, mereka itu tujuannya apa sih gitu? Mereka tuh salah satunya mau ngatur berita apa yang mereka mau keluarin di luar. Gitu. Supaya apa? Nah, tujuannya tuh tergantung mereka mau ngapain. Sebenarnya semua company itu punya investor relationship masing-masing. Misalnya contoh. Misalnya company A lagi jelek revenue-nya sekarang. Kan kalau perusahaan TBK itu mereka harus ngelaporin laporan keuangan perusahaan itu tiap 3 bulan ya. Jadi, wah di quarter sekarang nih laporan keuangan gue jelek. Mereka udah tahu jelek. Supaya market nanti responnya nggak gila-gilaan gitu ya. Misalnya begitu dikeluarin harganya langsung turun, drop jauh. Itu jarang banget gitu yang kayak gitu. Jadi biasanya mereka itu punya investor relation untuk ngasih tahu nanti ke media sebelum laporan keuangannya itu keluar. Mereka ngasih tahu performance company gue tuh menurun karena bla 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 bla. Jadi mereka udah ngatur responnya dulu nih. Respon masyarakatnya tuh udah diatur. Supaya apa? Ngatur nanti sentimennya pas udah keluar, harganya tuh seolah-olah udah nggak drop langsung banyak gitu. Jadi misalnya harganya 100, mereka udah ngomong dari sekarang, harganya udah mulai turun-turun pelan-pelan. Terus nanti misalnya jadi 80 gitu ya. Mereka udah punya ekspektasi, oh nih harga saham gue bakal turun jadi 80. Tapi kalau mereka nggak ada ngatur sentimen itu, nggak ada ngatur ke luarnya gitu ya. Begitu laporan keuangan keluar, laporan keuangan jelek, langsung drop dulu karena orang begitu ngelihat laporan keuangannya kan. Wah, ini jelek banget nih, langsung turun gitu. Nah, mereka tuh harus kan kalau langsung turun tuh jelek banget. Iya. Biasanya tuh mereka meskipun harga saham sama company performance itu nggak berjalan, nggak garis lurus gitu ya hubungannya. Iya. Tapi mereka tuh concern, kenapa nih kok saham gue tiba-tiba turun? Mereka ngerasa kan mereka punya investor, mereka ngerasa investor bakal nanya, lo kenapa harga saham lo turun sejauh ini banyak, sejauh itu gitu. Mereka begitu ditanya, bingung juga. Mereka juga nggak mau. Jadi mereka manage juga ya? Mereka harus manage. Iya itu. Mereka harus manage sentimen di pasar tuh seperti apa. Mereka harus manage. Banyak juga company-company yang nggak manage, which is ya jadinya itu harga sahamnya tuh bisa terjun langsung terjun bebas ataupun naik bebas gitu ya, bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya. Gue mau sedikit aja di sini, John. Jadi sudden up or down ya, mungkin terutama sudden yang ke bawah itu nggak di-perceive atau sentimennya nggak oke ya kalau misalnya kayak gitu ya. Ada sentimen, tapi sentimennya biasanya negatif. Iya, negatif ya. Kalau sentimen negatif pasti turun, sentimen positif pasti naik. Jadi kalau kita catat, tapi nggak semua orang bisa melihat itu dalam satu berita. Itu sih. Jadi kadang-kadang ada berita gitu ya, berita apa, orang tuh belum tentu, ini sentimennya itu positif ke saham ABCDE gitu. Ini saham sentimennya negatif ke saham ABCDE. Nggak semua orang bisa melihat itu gitu. Itu nggak segampang itu untuk melihat berita ini nyambungnya kemana. Gitu. Dan kadang-kadang beritanya keluar sekarang, sentimennya itu baru minggu depan, bulan depan. Gitu. Dan kadang-kadang ada ini juga ya, John ya, ada sentimen makro yang juga berpengaruh ya. Yang kita berapa kali ngelihat gitu ya. Jadi maksudnya makro kita itu sangat. Tapi makro kan efeknya nggak ke spesifik saham ya. Iya. Maksud gue gini, John, misalkan ada satu perusahaan yang sentimennya positif, tapi berbarengan dengan berita makro yang besar gitu. Kita pernah tuh ngadepin kan. Jadi nggak ngaruh sentimen positif ini, Ben. Jadi lo udah ngeliat berita, ini pasti naik nih. Tapi kayak waktu itu ya, yang tahun lalu lah yang rem darurat gitu. Ada rem darurat. Lalu mau sentimen positif, mau nggak, semua hancur. Makro ya? Itu makro. Jadi makro itu seolah-olah kayaknya kapalnya kita lah, kalau kita naik dalam satu kapal gitu ya. Iya. Jadi apa yang terjadi di dalam kapalnya itu ya udah itu yang kalau kapalnya tenggelam ya lo mati semua, lo mau jago apapun gitu ya mati kan. Gitu. Iya. Wah, menarik nih, menarik. Jadi sentimen ini banyak banget nih ya, kita bisa dapat insight ya di pagi hari ini ya, Kelompok Pencapir ya. Dari mulai pemahaman segala macam, terus sudah gitu ketika lu mau mulai harusnya jadi kayak gimana, sampai terus sudah gitu mungkin jenisnya, resiko, sampai yang terakhir nih yang menarik, yang mungkin kalau Kelompok Pencapir semua pendengar kelas Sabtu di berbagai belahan dunia ini
pengen ya untuk berinvestasi, ini jelas salah satu yang perlu diperhatikan juga nih ya, karena tadi John cerita ada yang makro, mikro, ada fundamentalnya juga, terus gitu sentimennya seperti kayak gimana. Emang banyak ya. Ini harus ngeliatin banyak nih ya. Jadi lu jangan ini nggak ada nih ya teman-teman, sekali lagi cara cepat SSC yang bisa ini ya yang langsung jago ya, gitu. Langsung jago gitu. Jadi gue datang kayaknya sih tetap ada ya, kayaknya ya kalau pengalaman gue juga ya ngerasain rugi sekali-sekali perlu lah ya gitu ngerasain. Waduh, bukan sekali-sekali, Bin. Bukan sekali-sekali. Dari pengalaman pribadi gue maupun dari orang-orang yang ngajarin gue lah ya, mentor-mentor yang bukan ngajarin gue secara pribadi ya, tapi maksud gue mentor-mentor yang mengajar di sana gitu ya. Mereka tuh semuanya cut loss-nya mereka sering gede gitu. Nggak ada orang yang main saham tuh yang ceritanya untung terus tuh, nggak ada. Kalau ada bohong gitu aja deh. Kalau ada bohong. Nggak mungkin. Kalau lo masuk cuma sekali untung gede terus langsung keluar mungkin. Tapi kalau nggak pernah main saham lagi gitu ya. Nggak pernah main saham lagi mungkin banget. Tapi kalau lo continuously main saham nggak pernah rugi, bokis man. Udah pasti lah. Mungkin ya. Nggak mungkin. Jadi ini sih mungkin kenapa? Iya. Gimana silakan dulu. Nggak, gue tuh beberapa ini sih, jadi ada beberapa semacam prinsipal yang tetap sama juga ya. Jadi kayak continuity gitu. Bahwa lu tuh jadi ada risk gede. Ya John tadi cerita juga dia ya kayak misalnya orang kayak usaha aja gitu. Ada untungnya, dia ada ruginya juga sering gitu. Itu naik turunnya juga satu. Terus lu juga harus belajar banyak, lu paham juga. Jadi ini tuh bukan uang cepat atau orang kan suka ada persepsi bahwa wah ini kalau kayak gini itu lu kayaknya sih enggak ya, kalau gue denger itu ya, lu harus belajar ABCDE, lu harus belajar konsep kayak gini, lu harus liatin, lu harus jagain, dan lu harus ada prinsipal yang lu harus tetap keep juga gitu di dalam ininya ya. Ada semacam disiplin lu untuk tetap membuat itu jadi continue ya, karena John tadi cerita juga bahwa ya lu nggak bisa untuk dapat lah sekali, tapi untuk lu maintain sustainable itu kayak gimana kan, itu pertanyaannya. Dan yang gue senang juga adalah ya udahlah 1% is good gitu, jadi juga bukan nggak tamak ya, tapi juga bahwa ini prinsip yang kayak lu misalnya olahraga lah gitu ya. Lu kan setiap hari lu create the habit untuk ya kumpulin sedikitnya 1% it's okay. Ini juga gitu. Jadi ya menarik sekali ya. Jadi dan ada relationship itu sih buat gua. Jadi bahwa ini tuh sesuatu yang lu perlu dalami dan lu perlu semacam kayak exercise juga nih. Lu harus latihan juga gitu untuk lu bisa jadi jago. Gue suka banget tuh Bin tadi kata lo disiplin. Tadi gue belum ngomongin disiplin. Iya, disiplin. Kuncinya emang disiplin. Terus yang kedua, musuh terbesarnya itu adalah tamak, greed. Itu menurut gue dua kunci utama lah ya. Lo harus disiplin, lo harus menghindari tamak. Karena ya gini, untuk lo belajar technical analysis itu banyak, dan menurut gue nggak mudah lah ya. Technical analysis itu menurut gue bukan hal yang mudah juga, karena akurasinya juga kan nggak 100%. Jadi lo udah susah, banyak, terus abis itu akurasi nggak 100%. Jadi cukup challenging untuk belajar technical. Tapi ada tapinya. Sejago-jagonya lo technical, kalau lo psikologinya berantakan, itu balik lagi ke tamak ya. Jadi nggak ada gunanya. Lo mau jago apapun technical lo, tapi lo punya psikologis lo berantakan, nggak ada gunanya, lo pasti rugi. Jadi di satu buku yang gue baca ya, itu Psychology of Money, itu di situ tuh menurut gue kesimpulannya cuma satu. Kesimpulan satu yang buat gue adalah jangan tamak, bos. Menurut gue itu garis besarnya tuh. Dan ini nggak spesifik untuk saham, tapi untuk bisnis apapun gitu. Lo nggak boleh tamak. Lo begitu tamak, lo kasarnya lo misalnya dalam 5 tahun gitu ya, lo bisa build
build profit gitu. Lo abis itu lo tamak aja, abis itu bisa hilang semua. Lo jangan tamak lah. Jangan tamak ya. Jadi si prinsipalnya tuh bener sama juga ya. Jadi it's the same principle dalam hidup juga kurang lebih lah ya. Dan banyak prinsipal dalam kayak kerja atau misalnya apa yang lain juga kan, buka usaha, buka warung atau apapun juga kan yang mungkin kayak disiplin urus ini juga. So it's the same ya kalau pencapir ya. Jangan melihat ini tuh semua yang gampang-gampangnya aja, return-nya aja tuh flexing, pamer-pamer uang banyak atau apa gitu ya. Jadi ini it's not like that. Ini karena gue merasa John membawa kita benar-benar terhadap ground bahwa lo ini tuh sebenarnya kayak gini loh gitu ya. Dan mudah-mudahan kalau pencapir bisa dapat insight juga nih dari ini. Lo apa Ki? Tadi ada yang mau lo sebuah analisis ini atau pandangan? Ya maksudnya ini kan karena yang gue tahu ya, gue juga karena banyak dapat insights dan rekomendasi juga dari John. Nah, mungkin kalau ada teman-teman kelompok capir yang pengen berhubungan langsung dengan John, nanya-nanya gitu, bisa kemana nih John? Kira-kira John? Since gue baru investor malu-malu, jadi gue baru mulai. Ya intinya gue juga mendalami ini belum lama. Mau untuk main di saham sendiri sih sebenarnya udah cukup lama lah ya, tapi untuk mendalaminya bisa dibilang masih tumbuh jagung lah, belum lama. Jadi gue juga masih belajar tentunya. Tapi menurut gue banyak belajar pada saat ngajarin orang gitu. Karena pada saat kita ngomong sama orang ngajarin orang tuh kadang-kadang suka keluar pertanyaan yang gue sendiri nggak tahu jawabannya. Which is, gue cari tahu dulu deh gitu. Nah pada saat gue cari tahu tuh gue jadi ngerasa ilmu gue nambah gitu. Jadi gue juga suka sharing gitu. Kalian mau nanya-nanya tuh gue open banget. Kalau nanya gue bisa ke Dapur Unara, bukan itu. Boleh juga. Bisa pesan. IG gue John Suatan. Kalau kalian just in case mau ke sana. Oke, nanti kita share juga di description ya teman-teman. Dan kasih tahu teman-teman yang lain dalam network yang jutaan ini. Untuk juga bisa share juga nih, siapa tahu ada yang tahu. Nanti Dapur Unara bisa juga di-share juga di situ ya. Ini mungkin sebagai support bukan salah satu grup ya. Dalam grup itu juga ya ininya ya. Alright. Oke, sip. Kalau gitu mungkin sekali lagi terima kasih banyak ya John. Ya, insight-nya di episode kali ini ya. Ini karena kita bisa ya tadi kalau misalnya dari gua banyak insight, terus udah gitu realization kayak ini tuh sebenarnya seperti apa dan prinsip-prinsip yang lu perlu pakai juga nih ketika lu mau mulai, ketika lu udah lama ada di sini gitu. Kayak mulai kan harus lu paham dulu. Ketika lu udah ada di dalam juga lu kayak jangan tamak, lu maintain disiplinnya gitu. Itu yang kita pengen dapat. Mudah-mudahan kelompok capir dapat juga. Kalau misalnya lu ada yang pengen ditanya juga kelompok capir terhadap topik ini, silakan share di komen ya, di komen YouTube ini silakan. Mudah-mudahan kita bisa regularly cek juga ya komennya dan kita bisa. Bukannya ada tim admin yang ngecek? Ada dong. Lu jutaan nih gimana kalau ini kan pasti. Itu sih nggak usah ditanyain lagi lah gitu ya. Oke, terima kasih banyak kelompok capir. Have a great weekend semuanya, dan kita ketemu lagi di episode kelas 1 berikutnya yang selalu menarik ya, pasti menarik. Ya, pasti menarik. Bye bye. Makasih John, dan semua. Thank you.